Warning, warning, ini tanda bahaya kalau dan PSIS turun satu goal getter. Tidak ada penyerang murni, penyerang yang sudah merasa galau ini supporter seperti posisi PSIS sedang terancam. Di tengah upaya mempertahankan posisi di 4 besar ya, PSIS harus menelan pil pahit, harus menelan kekalahan. Kekalahan itu terjadi saat pertandingan terakhir melawan Bali United. Tempat pertandingan ada di Bali ya, di Bali United dengan skor 2-0. Gol diciptakan Spaso melalui titik penalti ya, terus kemudian gol kedua diciptakan Rashid melalui tendangan bebas. Dengan kekalahan ini maka poin Bali United bertambah 3 poin menjadi 48, sedangkan PSIS poinnya tetap tidak bertambah, masih di 46. Dengan demikian Bali United naik 1 peringkat ke posisi ketiga dan PSIS turun 1 peringkat ke posisi keempat. Nah, ini yang menjadi lebih mengkhawatirkan lagi ya, 2 tim di bawah PSIS ini menang. Madura United menang, terus kemudian Persik menang, sehingga poin dari Madura itu 45, selisih hanya 1 poin. Terus kemudian poin Persik itu 43, selisih 3 poin dengan PSIS, dan ini ya sangat mengancam sekali. Harus ada lampu kuning, warning, warning, warning. Ini tanda bahaya kalau tidak segera diantisipasi oleh manajemen PSIS. Yoyo Sukawi, ayo berpikir Pak Yoyo. Ini akan mengancam posisi PSIS di 4 besar ya. Yang menjadi menarik sebenarnya adalah press conference PSIS setelah pertandingan Bali United melawan PSIS, di mana pelatih Gilbert Agius mengatakan bahwa sebenarnya PSIS permainannya cukup baik. Permainan pengolahan pembawaan bolanya juga cukup baik, dan ya ball position tidak kalah jauh lah ya. Akan tetapi PSIS tidak bisa menciptakan gol. Penyebab tidak bisa menciptakan gol karena tidak ada goal getter. Tidak ada penyerang murni, penyerang yang mampu membawa perubahan, penyerang yang bisa menjadi pembeda ketika semua setak ya. Aliran bola dari belakang ke tengah itu lumayan oke sebenarnya PSIS, akan tetapi ketika masuk di kotak penalti tidak ada peluang yang tercipta. Ya, peluang-peluang setengah yang secara potensi probability untuk menciptakan gol masih 50-50 atau mungkin kurang dari itu. Permasalahan ini memang sudah dirasakan oleh pelatih Gilbert setelah sepeninggal dari Fortes ya, yang pindah klub. Dan ini Vitinho juga mengalami cedera, sehingga ya sebenarnya pemain tengah PSIS kan bagus. Di situ ada Gali Freitas, terus kemudian Marukawa, di tengah ada Evan Dimas. Gelandang bertahan atau center back yang biasa dibolak-balik itu ada Dewangga. Terus kemudian Wahyu Prasetyo, kipernya Adi Satrio. Saya pikir di depan juga ada Septian David Maulana, pemain-pemain yang secara level di Liga Indonesia sebenarnya cukup lumayan oke. Ya, memang pemain-pemain ini ya sempat tidak moncer di tim sebelumnya, terus kemudian ditarik PSIS. Tapi sebenarnya secara potensi pemain-pemain ini cukup bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi jika ditopang dengan pemain keren, utamanya striker murni. Yoyo Sukawi harus menjawab permasalahan ini, karena kalau tidak ya publik sepak bola Semarang dan publik sepak bola Jawa Tengah pasti menantikan, mendambakan, menginginkan PSIS bisa masuk Championship Series, dan ini harapan ini pasti ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola di Jawa Tengah. Permasalahannya sudah jelas,
striker murni. Vitinho cedera dikabarkan sampai akhir musim tidak bisa bermain, maka harus dicari striker murni. Ada hal menarik sebenarnya ketika saya melihat pertandingan final ya Liga 2. Di situ ada satu striker dari PSBS dia, namanya Alessandro kalau nggak salah ya. Dia mendapatkan penghargaan top skor, dia mendapatkan penghargaan pemain terbaik, dan posisinya karena sudah pertandingan ini sudah selesai kompetisinya, maka secara status bisa jadi ini non klub. PSIS bisa jadi bisa mengambil posisi ini untuk menjadi alternatif ya, minimal sampai akhir musim dilihat perkembangannya lah ya. Tapi paling tidak pemain-pemain PSIS yang sekarang itu butuh suntikan atau langkah nyata dari manajemen. Kalau bisa Alessandro masuk, bisa jadi akan membawa perubahan. Atau kita nggak tahu karakter tipikal striker murni yang seperti apa yang diinginkan Gilbert. Barangkali juga Gilbert punya rekomendasi yang menarik atau pernah bekerja sama dengan salah satu striker gacor waktu sebelum melatih di PSIS, bisa jadi. Akan tetapi yang penting PSIS butuh striker murni untuk bisa menciptakan gol, menjadi pembeda di lapangan dan bisa memberikan peran nyata sehingga motivasi pemain akan keluar lagi dan Mahesa Jenar bisa mempertahankan posisinya di posisi keempat maksimal ya, agar tidak turun dan masih bisa lolos di babak Championship Series. Kendala itu harus segera diselesaikan. Panser biru Mahesa Jenar pasti sudah merasa galau ini supporter, seperti supporter-supporter tim yang lain. Supporter Persija juga sudah galau, supporter Persib sempat galau, akan tetapi Persib bisa bangkit di beberapa pertandingan terakhir dan tetap kokoh di posisi kedua klasemen sehingga membuka asa ya untuk melaju ke babak Championship. Sedangkan PSIS sekali lagi posisinya sedang terancam. Yaya Sukawi, jajaran manajemen harus mengambil langkah. Ini momentum, jangan sampai disia-siakan. Kalau ini tidak dimanfaatkan, maka tahun depan, musim depan, belum tentu PSIS akan bisa berada di 4 besar lagi. Dan ini ya, sepak bola kan ibarat momentum. Ya, kalau momentumnya dapat, kenapa tidak dimanfaatkan? Kita masih ingat dulu Leicester ya, tim yang tidak disangka-sangka ada momentum di situ dan sempat menjadi juara Liga Inggris. Kita juga sempat ingat dulu Yunani juga ya, negara yang tidak diperhitungkan ada momentum bisa juara Europe ya. Sekarang saatnya PSIS, Yaya Sukawi segera mengambil langkah demi masa depan PSIS, demi kecintaan terhadap PSIS dan publik sepak bola Semarang khususnya, dan publik sepak bola Jawa Tengah umumnya sedang menunggu apa perubahan, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Yaya Sukawi dan pelatih beserta jajaran manajemen semua pemain PSIS agar tetap mempertahankan posisi keempat. Championship segera di tangan, 6 pertandingan, jangan sampai kalah lagi dan akan membuat posisi PSIS makin terancam. Kita akan update lagi mengenai perkembangan tim-tim di Liga Indonesia, pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri atau potensi-potensi pemain Indonesia yang sempat gacor, moncer ya, atau perjalanan dari timnas. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.